Sampang. Dari kelompok 1 yang terdiri dari Saya Quratul Ainia, saya Dilahlam, dan saya Kudratul Nur Salafia. Di sini kami akan membahas laporan makalah kami yang berjudul Interaksi Antar Ruang India dan Indonesia. Berikut pembahasan makalah kami. Bab 1. Pendahuluan. Hubungan antara India dan Indonesia telah terjalin sejak dahulu kala, selama hampir 2000 tahun lamanya. Pada tahun 1950, Presiden pertama Indonesia, Soekarno, menyerupakan kepada rakyat Indonesia dan India untuk meningkatkan hubungan baik yang sudah terjalin antara kedua negara selama lebih dari 100 tahun, sebelum sementara terputus oleh kekuasaan kolonial Eropa. Pada musim semi tahun 1966, para menteri luar negeri dari kedua negara mulai berbicara lagi dari era hubungan persahabatan. Indonesia memiliki kedutaan besar di Jakarta dan Indonesia memiliki kedutaan besar di New Delhi. Indonesia menganggap Indonesia sebagai anggota penting bagi ASEAN. Kedua negara telah sepakat untuk membentuk kemitraan strategis. Indonesia dan India adalah anggota G20, E7, Gerakan Non-Blok, dan PBB. Menurut World Service Report 2013 BBC, 79% orang Indonesia memandang India memberikan pengaruh positif bagi dunia. Sementara 21% menyatakan pandangan negatif terhadap India. Hal ini adalah satu persepsi terbaik terhadap India di Indonesia. Bab 2. Pembahasan. Busana dari kedua negara India dan Indonesia juga memiliki beberapa kemiripan. Misalnya, kain lungi yang mirip sarung Indonesia yang umum dikenal kaum pria. Makanan dari kedua negara juga memiliki banyak kesamaan seperti kare yang sebenarnya berasal dari kari India dan masakan Padang dari Sumatera Barat menggunakan rempah-rempah yang sama dengan rempah dalam masakan India. Selain itu, kue apam adalah kue Indonesia yang dipengaruhi kue India yang juga disebut sebagai apam. Cara makan makanan dengan tangan dan ciri khas makanan secara lesehan juga diimplementasikan oleh rakyat dari kedua negara, India dan Indonesia. Pewayangan juga memiliki unsur India yang sangat kental, terutama para tokoh-tokoh pewayangan seperti Rama, Sinta, Hanuman, dan lain-lain. Dan cerita yang berasal dari cerita-cerita Hindu kuno seperti Ramayana dan Mahabharata berasal dari India dan masuk ke Nusantara sejak ribuan tahun lalu, terutama pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Bahasa Sanskerta juga yang digunakan di Indonesia, terutama untuk semboyan-semboyan dan moto-moto instansi, juga memiliki unsur India yang sangat kental. Contohnya, moto Akademi Militer Indonesia. Budaya yang sangat kental memiliki unsur India di Indonesia sangat dominan bisa dilihat di Pulau Jawa dan Bali, dan juga beberapa daerah lainnya Indonesia. Contoh interaksi positif ekonomi antar negara India dan Indonesia ada. Setelah pembicaraan dengan Perdana Menteri India, Manmohan Singh, dan mengunjungi Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, India dan Indonesia telah mendatangi kesepakatan bisnis bernilai miliaran dolar dan menetapkan target yang ambisius, mengadakan perdagangan selama 5 tahun ke depan. Dalam hal pariwisata, Indonesia merupakan salah satu dari hanya 14 negara yang bebas visa untuk memasuki India. Warga India juga mendapatkan visa turis pada saat kedatangan di Indonesia. India juga memiliki hubungan ekonomi lebih lanjut dengan Indonesia melalui perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN, di mana Indonesia menjadi anggotanya. Presiden Indonesia, Soekarno, adalah tamu kehormatan yang diundang menghadiri parade tahunan Republik India pada tahun 2011. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah tamu utama untuk upacara kenegaraan yang sama. Indonesia telah menyerap banyak aspek budaya India sejak kontak pertama hampir 2000 tahun yang lalu. Dampak yang paling jelas adalah kata serapan bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Indonesia. Lihat kata serapan Sanskerta di Indonesia, epos India, Ramayana, dan Mahabharata memainkan peran penting dalam budaya Indonesia dan sejarahnya.
dan populer di kalangan orang Indonesia sampai hari ini. Dalam teater terbuka Prambanan di Jawa, Muslim Jawa narikan Sandratari Ramayana selama malam bulan purnama. Sebuah contoh dalam pengaruh Hindu-Buddha di sejarah Indonesia adalah abad ke-9 Borobudur dan Prambanan. Bahkan setelah datang ajaran Islam, hubungan antara kedua negara tetap kuat. Bahkan hanya karena India memiliki populasi Muslim yang signifikan, arsitektur Islam Indonesia, terutama di Sumatera, telah sangat dipengaruhi oleh arsitektur Mughal India. Hal ini terlihat jelas dalam arsitektur Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh dan Masjid Raya Medan. Bab 3. Penutup. Hubungan antara Indonesia dan India telah dimulai sejak zaman Ramayana. Yawatvipa atau Pulau Jawa disebutkan dalam epos kuno India, Ramayana. Disebutkan Sugriwa, salah satu jenderal Rama, mengirim anak buahnya Yawatvipa atau Pulau Jawa untuk mencari Sita. Orang India telah mengunjungi Indonesia sejak zaman kuno, dan orang Indonesia kuno atau bangsa Austronesia telah memulai perdagangan berhari di Laut Asia Tenggara dan Samudra Hindia. Orang India purba menyebarkan ajaran Hindu dan banyak aspek lain dari budaya India, termasuk bahasa Sanskerta dan aksara Brahmi. India telah memainkan peran besar dalam budaya Indonesia, yang merupakan perpaduan dari India, Cina, Asia Tenggara, dan budaya asli Indonesia. Sejak pengaruh India yang paling terlihat jelas dalam sebuah bahasa kata-kata sarapan dari bahasa Sanskerta dalam kosakata bahasa Indonesia. Nama Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus, yang berarti India, dan bahasa Yunani Nesos, yang berarti pulau. Karena kemiripan budaya di kedua wilayah ini, nama ini mulai dikenal sejak abad ke-18, jauh mendahului pembentukan Indonesia merdeka. Selama zaman Sriwijaya, banyak orang India belajar di Universitas Nalanda di India. Indonesia memasuki periode sejarah setelah mengadopsi aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta dari India. Sebagaimana terbukti dari temuan beberapa prasasti awal yang berasal dari kerajaan Indonesia tertua seperti Yupa dan Kutai. Prasasti Tugu dari Tarumanagara dan catatan sejarah Kalingga. Kerajaan bercorak ini. Buddha seperti Sriwijaya, Medang, Sunda, dan Majapahit adalah pemerintahan yang berkuasa di Indonesia. Dan era klasik Hindu-Buddha ini berlangsung dari tahun 200 hingga abad ke-16. Dan kerajaan Hindu terakhir masih tersisa di Bali. Sepanjang sejarah kedua bangsa, sebagian besar hubungan antara India kuno dan Indonesia berlangsung harmonis dan damai. Namun, ada satu pengecualian ketika Indonesia kuno dan Indonesia terlibat dalam peperangan. Pada 1225, Raja Kola dari Coromandel di India Selatan meluncurkan serangan angkatan laut pada pelabuhan Sriwijaya dan merebutkan Kedaram dari Sriwijaya dan menempatinya selama beberapa waktu. Kesimpulan, kita dapat mengetahui hubungan baik antara negara Indonesia dan negara India yang terjalin sejak dulu, baik ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Saran, mohon maaf jika ada kesalahan dari makalah kami. Saran dan kritikan kami akan kami terima agar kami lebih baik untuk membuat makalah selanjutnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Kami kasih kesempatan satu orang untuk bertanya. Baik, jika tidak ada yang mau bertanya, kami tutup laporan makalah kami pada hari ini. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.